Rekan belajar yang saya banggakan, jumpa lagi dengan mata kuliah Administrasi Pertanahan. Kali ini pada pertemuan yang ke-10 kita akan bicara mengenai reforma agraria dan redistribusi tanah. Ya. Semoga dengan tema tersebut kita nanti akan bisa menjelaskan konsep reforma agraria yang berlaku di Indonesia. Kita juga akan bisa memahami dasar hukum apa saja untuk reforma agraria. Kita bisa menjelaskan mekanisme redistribusi tanah. Kita juga bisa menganalisis masalah ketimpangan penguasaan tanah. Dan kita bisa mengidentifikasi tantangan-tantangan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Rekan belajar yang saya banggakan, pengertian atau definisi reforma agraria itu sendiri adalah penataan kembali struktur mulai dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu adalah definisi atau pengertian dari reforma agraria. Jadi, penataan kembali struktur yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa tujuan sebenarnya dari reforma agraria ini? Tidak lain adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Ingat, di Indonesia ini ada yang memiliki tanah itu sampai jutaan hektar, tetapi di lain pihak banyak sekali masyarakat itu yang tidak bisa memiliki tanah. Nah, untuk mengurangi ketimpangan semacam itu, maka diperlukan reforma agraria. Nah, tujuan lain dari reforma agraria adalah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Tujuan lainnya lagi adalah supaya masyarakat itu meningkat kesejahteraannya karena memperoleh tanah. Lalu reforma agraria juga bisa mengurangi konflik agraria. Dan reforma agraria itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanah. Karena seringkali banyak tanah-tanah itu yang terbengkalai. Nah, kalau kita merujuk pada landasan filosofis, itu bisa kita tengok ya, bisa kita tengok di konstitusi kita, pasal 33, kalau tidak keliru di ayat 3 ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan begini, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat atau rakyat ya. Nah, konstitusi kita sudah memberikan landasan hukum tertinggi semacam itu. Nah, sekarang dasar hukum yang di bawah konstitusi itu bisa kita ambil misalnya ya lagi-lagi regulasi yang paling utama Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Lalu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya atau TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Jadi TAP MPR nomor 9 tahun 2001 itu berbunyi tentang pembaruan agraria.
Lalu dasar hukum yang lain bisa kita lihat dari peraturan presiden tentang reforma agraria. Dan turunannya yang lebih rendah adalah peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terkait soal redistribusi tanah. Nah, bicara reforma agraria tidak bisa kita lepaskan dari azas atau prinsip-prinsip ya. Jadi prinsip-prinsip reforma agraria itu demi apa sih? Ini demi keadilan sosial. Jadi berlaku prinsip keadilan sosial. Ya, sesuai dengan sila kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam soal tanah. Ini seluruh rakyat harus memperoleh keadilan di dalam mengakses kepemilikan tanah tersebut. Prinsip yang kedua, pemerataan penguasaan tanah. Jangan sampai tanah itu hanya dikuasai oleh golongan kecil tertentu masyarakat, sementara yang lain sama sekali tidak bisa mengakses penguasaan atas tanah. Ini namanya ketidakmerataan. Nah, sehingga di dalam reforma agraria berlaku prinsip pemerataan penguasaan tanah. Lalu prinsip yang ketiga, fungsi sosial tanah. Kita tahu bahwa tanah itu memiliki fungsi di luar fungsi ekonomi, di luar fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan, fungsi dia salah satunya yang juga penting adalah fungsi sosial. Sehingga fungsi sosial tanah itu menjadi prinsip di dalam reforma agraria. Lalu prinsip yang lain, kepastian hukum. Supaya di dalam tata kepemilikan atau peruntukan tanah itu ada kepastian hukum yang bisa menjamin tentang tanah atau status tanah tersebut. Maka reforma agraria berlaku prinsip kepastian hukum. Dan prinsip yang terakhir adalah keberlanjutan lingkungan. Dan ini penting bahwa di dalam reforma agraria itu salah satu prinsip berlaku untuk menjamin adanya kesinambungan, sustainable atau keberlanjutan lingkungan atau ekosistem kita. Nah, bicara soal redistribusi tanah. Apa sih redistribusi tanah itu? Redistribusi tanah adalah pembagian tanah negara biasanya ya, tanah yang dikuasai negara, kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Jadi ada kriteria, ada syarat yang berlaku. Sesuai apa syaratnya itu? Syaratnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hukum maksudnya. Jadi redistribusi tanah itu adalah pembagian tanah yang dalam penguasaan negara kepada rakyat, kepada masyarakat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum. Nah, objek redistribusi tanah atau seringkali kita sebut sebagai TORA ya. TORA itu singkatan dari Tanah Objek Reforma Agraria. Contohnya apa itu? Contohnya adalah tanah negara yang tadinya statusnya HGU, hak guna usaha, tetapi kemudian masa berlakunya habis lalu terlantar, terbengkelai. Nah, tanah negara bekas HGU semacam itu yang terlantar itu juga bisa dibagikan kepada rakyat yang punya syarat sesuai ketentuan hukum. Lalu apalagi tora yang bisa dibagikan? Tanah objek reforma agraria yang bisa dibagikan adalah tanah eks swapraja. Jadi tanah-tanah di kawasan-kawasan yang sifatnya swapraja itu bisa juga dibagikan kepada rakyat.
Kemudian objek reforma agraria yang lain adalah tanah hasil pelepasan kawasan hutan. Kita tahu bahwa hutan kita teramat luas. Beberapa kawasan di dalam hutan tersebut bisa dilepaskan, bisa dilepaskan dari fungsi awalnya. Mungkin awalnya fungsi hutan lindung, fungsi konsep konservasi, atau hutan fungsi industri, dan lainnya. Itu bisa dilepaskan kawasan hutan tersebut untuk dibagikan kepada rakyat yang sesuai syarat ketentuan hukum. Apalagi tentu saja adalah tanah negara yang lain yang tidak bisa kita identifikasi satu persatu. Nah, sehingga dengan demikian, yang bisa dibagi sebagai TORA atau tanah objek reforma agraria itu adalah tanah bekas HGO yang terlantar, tanah bekas swapraja, tanah hasil pelepasan kawasan hutan, maupun tanah negara yang lain. Ya, nah subjek penerima redistribusi. Bicara soal subjek, itu ada prioritas ya. Jadi subjek atau orang yang menerima pembagian tanah itu supaya tidak seluruh rakyat Indonesia itu berlomba-lomba berebut, maka ada skala prioritas. Ada prioritas penerima. Siapa saja yang diprioritaskan menerima redistribusi atau reforma agraria ini? Satu, prioritas diberikan kepada petani penggarap. Dua, buruh tani. Jadi harus dibedakan istilah petani penggarap dan buruh tani. Kalau petani penggarap itu, dia seorang petani, dia menguasai tanah, tetapi kurang ya. Kalau buruh tani itu sama sekali tidak menguasai tanah, sama sekali tidak memiliki tanah, dia hanya berbekal bermodalkan tenaga. Dia buruh sungguhan, real sebagai buruh yang mengerjakan tanah pertanian. Tetapi tanah pertanian tersebut bukan di dalam penguasaan dia, bukan milik dia. Nah, itu bedanya petani penggarap dan buruh tani. Lalu petani kecil, atau seringkali disebut Bung Karno mengistilahkan ini adalah satu golongan dari marhaen, gitu, petani kecil. Jadi dia punya alat produksi tapi sangat kecil. Sehingga tidak mencukupi untuk saving atau menyimpan, nabung. Dia hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Atau sering kita sebut sebagai petani subsisten. Nah, petani kecil ini juga memperoleh prioritas di dalam menerima ya redistribusi atau reforma agraria. Lalu prioritas yang keempat adalah masyarakat yang income penghasilannya itu masih rendah. Dan yang terakhir, masyarakat adat. Jadi masyarakat adat itu juga diprioritaskan sebagai subjek penerima dari redistribusi atau reforma agraria ini. Nah, tahapan-tahapan dari redistribusi tanah itu misalnya tahapan dari mulai inventarisasi tanah, identifikasi subjek penerima tadi, pengukuran, pemetaan, dan seterusnya. Nah, untuk tahapan redistribusi tanah ini kita mulai dari yang pertama, inventarisasi tanah. Apa yang dimaksud dengan inventarisasi tanah? Inventarisasi itu adalah pendataan. Pendataan mengenai apa? Mengenai objek tanah yang rencananya akan didistribusikan. Jadi sebelum membuat perencanaan tanah yang akan didistribusikan itu harus didata dulu supaya menjaga kemungkinan kesalahan atau kekeliruan di kemudian hari. Sehingga betul-betul tanah objek yang akan didistribusikan itu bukanlah tanah yang dalam status
sedang digunakan, sedang untuk peruntukan yang lebih penting, dan seterusnya. Artinya benar-benar, oh tanah ini benar-benar status tanah bekas HGU yang terlantar. Oh ini benar-benar tanah bekas Swapraja. Oh ini benar-benar tanah. Nah itu maksudnya ya. Jadi supaya menjaga kemungkinan kekeliruan, maka langkah pertama di dalam tahapan redistribusi tanah adalah lakukan inventarisasi tanah, pendataan di data objek tanah yang akan dibagikan, didistribusikan tadi. Tahapan yang kedua, identifikasi subjek. Jadi silakan dipilih ya. Diidentifikasi, dipilah, dipilih siapa-siapa yang layak atau berhak sebagai subjek penerima dari redistribusi tanah ini. Harus itu dipilah dan dipilih untuk menentukan di antara anggota masyarakat ini siapa saja. Itu harus diidentifikasi. Jangan sampai orang kaya dapat, jangan sampai orang yang tanahnya berlebih dapat. Maka perlu adanya identifikasi, dipilah, dipilih, ya. Petani penggarap, buruh tani, petani kecil, ataupun masyarakat. Nah, itu harus benar-benar diidentifikasi sebagai subjek penerima redistribusi tanah. Lalu tahap yang ketiga, dan ini penting jangan dilupakan, pengukuran dan pemetaan. Jadi sebelum dibagikan, sebelum redistribusi tanah pada para subjek penerima, itu lakukan dulu. Nah, yang berhak melakukan ini tentu saja adalah instansi pertanahan. Jadi kantor pertanahan itu sebelum melakukan redistribusi tanah kepada subjek penerima, maka harus dilakukan pengukuran berapa luas, berapa panjang kali lebar, lalu kemudian tata letak, batas-batas. Ini yang kita sebut sebagai pengukuran dan pemetaan. Nah, tahapan pengukuran dan pemetaan ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Juga tidak boleh dilakukan oleh si subjek penerima redistribusi. Tapi harus betul-betul instansi pertanahan. Karena pihak instansi pertanahan yang paling mengetahui, paling mengerti tentang data atau status dari tanah yang akan diredistribusi. Sehingga mereka yang punya wewenang, punya hak untuk mengukur dan memetakan. Lalu tahap yang keempat adalah penetapan redistribusi. Ya, setelah didata, diidentifikasi subjek penerimanya siapa, sudah diukur, sudah dipetakan. Nah, langkah terakhir tahapannya adalah menetapkan redistribusi. Dengan cara apa? Mengeluarkan, menerbitkan keputusan. Jadi ada surat keputusan redistribusi. Isinya adalah, ya isinya ketetapan. Keputusan mengenai redistribusi tentang status tanah, ukuran dan pemetaan berikut kepada siapa-siapa subjek penerima redistribusi itu. Setelah penetapan redistribusi, maka para subjek penerima ini sudah bisa menerima sertifikat hak atas tanah tersebut. Karena tahapan yang paling dinanti-nanti adalah sertifikasi tanah. Nah, Nah, sertifikat tanah itu baru akan muncul setelah tahapan-tahapan tadi terpenuhi. Sudah diinventarisir tanahnya, diidentifikasi, dipilah, dipilih siapa subjek penerimanya, sudah diukur, sudah dipetakan.
keluar surat apa keputusan redistribusi, barulah saat yang paling ditunggu-tunggu menerima sertifikat tanah. Jadi pemberian sertifikat hak atas tanah itu diberikan kepada subjek penerima setelah semua tahapan tadi terlampaui. Nah, mengapa sih harus ada reforma agraria yang bentuknya adalah membagi atau redistribusi tanah? Karena banyak sekali permasalahan reforma agraria di Indonesia. Ada ketimpangan penguasaan tanah. Sebagian besar tanah dikuasai kelompok tertentu atau korporat-korporat raksasa itu. Sementara sejumlah besar rakyat justru tidak punya akses baik atas penguasaan tanah, terlebih-lebih pada kepemilikan atas tanah. Nah, ini namanya ketidakadilan atau ketimpangan di dalam penguasaan tanah. Lalu adanya konflik agraria. Nah, konflik agraria itu sering terjadi antara masyarakat melawan perusahaan, masyarakat melawan pemerintah, bahkan antar warga masyarakat. Kenapa? Karena begitu pentingnya soal pertanahan sehingga semua pihak, semua aktor berkepentingan atas tanah tersebut. Sementara ada yang tidak memiliki sama sekali, di pihak lain ada yang memiliki dalam jumlah yang sangat besar. Ini adalah potensi lahirnya konflik agraria. Nah, untuk menghindari semua itu, maka perlu ada reforma agraria, ada redistribusi pertanahan. Lalu masalah yang lain misalnya adalah tadi yang sudah sering kita tiap pertemuan kita singgung itu, tumpang tindihnya aturan. Pusat mengeluarkan aturan, daerah mengeluarkan aturan, masyarakat adat juga punya aturan. Belum lagi hukum-hukum yang lain, ada hukum Islam, hukum adat, hukum perdata, terus regulasi dari pemerintah pusat, regulasi dari pemerintah daerah, yang satu sama lain ini saling tumpang tindih, overlapping. Nah, sehingga perbedaan kebijakan-kebijakan antara pusat daerah, antar hukum golongan tadi itu, ini juga menyebabkan problematika tersendiri di dalam soal pertanahan. Nah, diharapkan reforma agraria bisa meminimalisir semua problema semacam itu. Belum lagi kalau problem lain muncul, misalnya sengketa kawasan hutan. Karena banyak wilayah masyarakat itu masuk sampai ke dalam kawasan hutan negara. Kenapa? Ya karena mereka tidak kebagian. Jadi mungkin zaman leluhurnya mereka memperoleh tanah, tapi karena mereka punya anak cucu yang juga berumah tangga butuh tanah. Lalu lahir lagi anak cucu yang juga butuh tanah. Lama-lama melebar itu. Sehingga daya tampung pertanahan itu tidak memenuhi, sementara permintaan atas tanah sebagai hunian keluarga-keluarga baru juga sangat besar, sehingga akhirnya mereka masuk ke kawasan hutan. Sehingga yang tadinya itu termasuk kawasan hutan, itu dipakai, dimanfaatkan, digunakan oleh rakyat sebagai kawasan pemukiman. Nah, banyak wilayah masyarakat itu yang masuk ke kawasan hutan negara. Ini juga menimbulkan problematikanya tersendiri. Belum lagi problem yang lain yang sampai sekarang masih rumit untuk diselesaikan. Misalnya adalah problem mafia tanah. Praktik-praktik manipulasi, baik manipulasi lewat cara-cara apa penipuan, cara-cara mengubah data administrasi, maupun cara-cara kolaborasi kerjasama dengan instansi, sehingga muncul yang namanya sertifikat palsu, lalu terjadi tumpang tindih, sertifikat ganda. Ini juga problem. Nah, keseluruhan problem-problem tadi itu, maka solusinya adalah perlu adanya reforma agraria. Jadi, secara struktur,
penetapan, pembagian, pengaturan, dan seterusnya itu perlu dilakukan lagi. Nah, sehingga peran pemerintah dalam reforma agraria itu kita sangat harapkan karena peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang ya, BPN maksud saya, itu salah satunya adalah menyusun kebijakan, termasuk salah satunya kebijakan mengenai reforma agraria. Kementerian ATR BPN ini juga punya peran sertifikasi tanah, punya peran membagi atau redistribusi tanah, dan juga punya peran penyelesaian sengketa. Nah, sehingga Kementerian ATR BPN ini memiliki program yang sifatnya sangat strategis. Program strategis itu antara lain adalah misalnya menggunakan program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Lalu program reforma agraria yang sedang kita bahas sekarang ini berlaku secara nasional. Kemudian program lain misalnya adalah penataan akses ekonomi masyarakat. Nah, rekan belajar yang saya banggakan, materi kita mengenai reforma agraria ini semoga bisa menjadi pemahaman bagi kita bahwa seluruh problem-problem tadi itu akan bisa diselesaikan bisa jika ada penataan kembali, penataan ulang terhadap struktur mulai penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah. Itu akan bisa diurai problem-problem tadi itu demi keadilan sosial, terutama demi kesejahteraan masyarakat. Dan itu adalah salah satu fungsi dari ATR BPN atau negara. Terima kasih, semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.